Hi there everyone, I am Victoria from the English area Fun English. Fun English, welcome back to my channel. I hope everyone is doing great. In this video, we are learning about TOEIC reading part 5 and 6. Grammar 11 on comparisons. Kita lanjutkan pelajaran grammar kita untuk part 5 yaitu incomplete sentences dan part 6 text completion or passage completion. Nah, seperti biasa di akhir tayangan terdapat materi latihan untuk mengecek pemahaman kita tentang materi hari ini yaitu comparison. Kalian bisa buka buku yang kita gunakan saat ini yaitu pre-intermediate level, Taking the TOEIC Skills and Strategies, Wendy Shin. Oke, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe di sini dan tombol lonceng agar nantinya kalian tidak ketinggalan materi-materi Fun English teranyar. Thank you. Alright, so these are the points that we are learning today. Welcome to today's learning lesson, comparisons. So these are some points that we are learning. We have regular comparatives, irregular comparatives, as comparatives, comparatives and superlatives, and also we have the modification of comparatives. Kita akan bahas satu persatu. Okay, so let's get started ya. Ketika mendeskripsikan orang, benda atau tempat biasanya kita menggunakan bentuk perbandingan ya, berupa sifat, kualitas maupun karakteristiknya. In English language, we have comparatives and superlatives. Nah, parts of speech yang dibandingkan include adjectives or adverbs, yaitu kata sifat dan kata keterangan. Nah, fokus kita hari ini adalah cara menggunakan comparatives or superlatives dalam kalimat. Oke, ini dia fokus kita hari ini. To start with, we need to understand what comparatives and superlatives are, ya. Nah, di sini kita harus pahami dulu apa itu comparative, ya, dan apa itu superlatives. Comparatives, ya, comparatives itu digunakan untuk apa? Comparatives are used to compare differences between the two objects they modify. Jadi biasanya kita gunakan comparative untuk membandingkan dua objek, ya. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk yang menunjukkan comparative. Cirinya adalah penggunaan more or er or IER, adjective or adverb, plus than. Ini dia ya contoh-contoh yang bisa kalian lihat yang menunjukkan comparatives. So what are they? We have more interesting, smarter, higher, lower, happier, darker, prettier, more important, smaller, and more impressive. Ini adalah bentuk comparatives. Nah, bagaimana dengan superlatives? Apa fungsi superlatives? Superlatives are used to describe an object which is at the upper or lower limit of a quality. Jadi, bentuk superlatif adalah bentuk paling, baik itu paling tinggi atau paling rendah. Okay, this is to describe an object which is at the upper or lower
limit of equality. Nah, bentuk-bentuknya, ciri khas dari superlatives adalah penggunaan the most, the adjective est or iest. Kita lihat bentuknya yang ada di sini ya. Ada beberapa contoh yang menunjukkan superlatives. Ada most, ya, hati-hati, most, the most interesting, the smartest, the highest, the lowest, the happiest, the prettiest, the darkest, the most important, the smallest, and the most impressive. Nah, fokus kita sekarang adalah bagaimana cara membedakan penggunaan more dengan er atau IER, kemudian kapan kita menggunakan bentuk most atau EST or IEST. Nah, kita harus melihat di sini ada formula that we can use to form these comparatives and superlatives. Jadi, kita perhatikan bentuk-bentuk rumus yang digunakan untuk membentuk comparatives and superlatives. Oke. Nah, yang pertama ada regular comparatives. Ya, regular comparatives. Kenapa kita sebut regular? Nah, kita lihat di sini ya. To compare things, one syllable adjectives or adjectives ending in y and in er or ier or est or iest. Jadi, apabila kita menemukan kata sifat yang menunjukkan satu suku kata atau kata sifat yang berakhiran dengan huruf y, maka akhiran untuk kata sifat tersebut adalah yang ada di sini ada er or ier or est or iest. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, kita lihat di sini ada kata smart, dark, low. Nah, ketiganya masing-masing ini terdiri dari satu suku kata. Betul? Kalian cek, coba kalian ucapkan ya. Try to pronounce every word we have here. Smart. So we have one syllable. Dark. One syllable. Low. One syllable. Jadi terdiri dari hanya satu suku kata. Ya. Apabila terdiri dari satu suku kata atau one syllable, maka kita langsung saja tambahkan akhiran er untuk komparatif. Ya, jadi smart menjadi smarter, dark menjadi darker, low menjadi lower. Bagaimana dengan superlatifnya? Tinggal kita tambahkan est. Oke, seperti smartest, darkest, and lowest. Sangat simpel ya, jadi sangat sederhana sekali. Apabila kata sifat itu terdiri dari satu suku kata saja, maka tinggal kita tambahkan er untuk komparatif, and untuk superlatif kita tambahkan est. Oke. Nah, yang kedua, adjectives ending in y. Jadi ada kata sifat yang berakhiran dengan huruf y. Seperti yang ada di sini ya. Kita bisa you can also read out the words we have here. Happy. Ada berapa suku kata? 2 ya. Happy, pretty. Itu juga 2 suku kata. Nah, apabila berakhiran y, nah ini aturannya sedikit berbeda ya. Tidak lagi er, tapi ada I ya. I-E-R. Ya. Nah, kita harus perhatikan di sini adanya perubahan juga, perubahan huruf Y menjadi huruf I. Oke, kita perhatikan happy berakhiran Y, pretty juga berakhiran Y, ya. Lazy, easy juga berakhiran Y. Nah, yang berakhiran Y, kita ubah dulu huruf Y ini menjadi huruf I, kemudian tambahkan ER, ya. Nah, ada happy,
happy untuk komparatif ya, untuk bentuk komparatifnya berubah menjadi happier. Oke. Untuk pretty berubah menjadi prettier. Easy jadi easier, lazy menjadi lazier. Nah, itu untuk bentuk komparatifnya. Bagaimana dengan bentuk superlatif? Nah, untuk bentuk superlatifnya ya tidak jauh berbeda aturannya. Huruf Y kita ubah dulu menjadi huruf I. Kalian lihat di sini ya. Jadi happy yang awal mulanya ya, itu berakhiran Y, kita ubah menjadi huruf I dulu ya. Happy, kemudian tambahkan untuk bentuk paling superlatif kita tambahkan est. Jadi di sini bentuknya berubah menjadi happiest, prettiest. Ada lagi tadi laziest or easiest. Oke ya, semoga bentuk ini jelas. Untuk regular comparatives, kenapa regular? Karena bentuk kata aslinya ya dengan kata dalam bentuk comparativesnya menggunakan kata dasar yang sama, yaitu smart, dark, low, regular. Tinggal kita tambahkan er or est. Nah, ini mengapa kita sebut sebagai regular comparatives ya, bentuk awal dan bentuk akhirnya sama. Oke, ini aturan yang pertama, regular comparatives ya. Nah, bagaimana dengan bentuk yang berikutnya ya? Ini masih dengan regular comparatives ya. Regular comparatives berarti nanti kata awal dan kata akhirnya kita masih menggunakan kata yang sama dengan imbuhan ya. Coba let's read out the text. To compare things, longer adjectives of 2 syllables or more place more, most, less, least before the adjective. Jadi ketika kita membandingkan sesuatu, longer adjective, kalau tadi hanya satu suku kata, berarti di sini mungkin 2 suku kata atau lebih ya. Di sini kita menggunakan apa? More or most, less, least before the adjective. Kita lihat contohnya ya. Modern, sambil kita cek bentuk suku katanya ya. Berapa jumlah suku kata yang ada di sini? Modern, modern ya. Ada 2. Oke. More, modern. Untuk bentuk komparatifnya ya. Kemudian most, modern untuk bentuk superlatif. Complete, complete. Ada berapa jumlah suku katanya? Ada, we have 2 ya, 2 syllables. Jadi kita tambahkan more complete or most complete. Nah, ini lebih panjang lagi nih, ada yang lebih panjang lagi, ada attractive. Attractive ya, lebih panjang ya, longer adjective, ada 3 suku kata, more attractive, most attractive. Expensive, expensive ya, 3 suku kata, less expensive ya, or least expensive ya. Kalau menggunakan less, nanti superlatifnya ini kalian bisa ganti ya dengan least expensive. Atau kalau menggunakan more, more expensive ya, kita pasangkan dengan most expensive. Nah, ada catatan ya dalam bahasa Inggris, these adjectives can take both forms A and B. Jadi kita bisa menggunakan kedua bentuk ya. Misalnya di sini ada friendly ya, bisa dengan more friendly atau friendlier ya. Nah, more clever or cleverer ya, itu bisa menggunakan bentuk A yang tadi ya, yang A mendapatkan akhiran er, atau menggunakan bentuk yang B ini dengan ciri more or most untuk superlatifnya. Oke ya, sudah dapat 2 bentuk ya. Untuk regular comparatives ada 2 macam. Nah,
Yang berikutnya, next what do we have here? Kalau tadi ada regular, now what we have here is the irregular comparatives. Ya, kalau regular bentuk kata awalnya dan kata akhirnya itu sama. Kalau irregular, ya ir menunjukkan negatif. Ya, jadi nanti bentuk awal dan bentuk akhirnya untuk comparatives and superlatives-nya berbeda. Ya. Okay, let's read out these lines. A few adjectives and adverbs have comparative and superlative forms that are different from the regular forms. Jadi bentuknya berbeda ya. Nah, kita lihat contoh-contoh yang ada di sini. We have good or well. Ternyata berubah bentuknya, irregular forms ya, berubah menjadi better and best. Bukan good, gooder atau goodest ya. Nah, ini adalah bentuk irregular yang harus kita kenali dengan baik, harus kita hafalkan ya. Good, better, best. Many or much. Untuk bentuk komparatifnya more dan superlatifnya adalah most ya. Kalau far ya farther or further, dan farthest or furthest. Bad or badly menjadi worse dan worse. Ya, little, less, least. Nah, untuk kata for, kita bisa menggunakan dua bentuk ya, berubah menjadi farther atau further, farthest or furthest ya. Biasanya untuk membedakan, kata father punya makna sama sebenarnya ya, lebih jauh sama seperti dengan further, namun untuk father sendiri biasanya lebih menunjukkan jarak yang dapat diukur. Nah, kalau menurut teman-teman kalian sedang berbicara tentang jarak, tentang distance, nah ini kita bisa menggunakan farther gitu ya. Jadi sudah ada 2 regular comparatives, kemudian irregular comparatives, berbeda bentuknya yang awal dan yang akhir ya. Untuk bentuk komparatif dan superlatifnya bentuknya berubah. Nah, apalagi ya yang perlu kita ketahui untuk comparatives ini? Okay. So this is what we have ya. As blank as ya. We usually have the adjective or adverb di antaranya. As adjectives, as comparatives ya. Bagaimana dengan penggunaan as adjectives as? Only the regular form of an adjective or adverb comes between as and as ya. Jadi as ini apa fungsinya? Ya, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang memiliki sifat yang balance ya, sama, seimbang gitu ya. So the things that we describe are equal ya. Contohnya ini, he is as diligent as his sister ya. As diligent as, we do not need to change the form of the adjective ya, langsung saja as, sebutkan adjektifnya diikuti dengan as ya. He is as diligent as his sister, not as more diligent as ya, tapi as dengan as. Okay, number 2, the new supervisor does not process orders as rapidly as the old one. Nah, ini kita juga menggunakan bentuk adverb ya, as rapidly as the old one, not as more quickly ya, atau not as more rapidly ya, as the old one. Jadi apabila kita menggunakan as ya, adjektifnya tidak mengalami perubahan bentuk ya, itu yang kita gunakan sebagai catatan. As digunakan untuk menunjukkan benda yang memiliki sifat yang sama ya, seimbang. Nah, next, what do we have here? Let's talk about when to use comparatives
when to use superlatives. Ya, ini seringkali juga muncul di dalam soal. Apabila kita mengetahui karakteristik comparatives and superlatives, ini bisa membantu kita untuk menjawab atau memilih jawaban dengan tepat, ya. Nah, choose a comparative form if the word then appears in the sentence. Kalau dalam kalimat ada kata then, THAN, berarti kita harus memilih pasangannya. Apa pasangannya then? Most? Bukan. EST? Bukan. Nah, pasangannya adalah more or ER. Oke ya. The employee is more productive than the manager. We do have the word then. Don't forget, pasangannya adalah more or ER. Oke ya. Nah, B, ever, all, possible, and in the word are strong indicators that a superlative is needed. Ya, ini kalau tadi then menunjukkan kita membutuhkan comparatives. Nah, kata-kata yang ada di sini sebagai penunjuk superlatives, ya. For example, this is the biggest problem I have ever encountered. Face. Ya, this is the biggest problem I have ever faced. Gitu. I have ever. Ada kata ever. Okay. Nah, we need to know that we have modifications of comparatives too. Ada beberapa kosakata yang kita gunakan sebagai penekanan bentuk comparatives, ya. Khususnya bila kita menggunakannya untuk bentuk lisan, ya. Comparatives can be modified by the following words. Apa saja? So they are much, very much, for, a little, a bit, a lot, any, no, even, and still. Ya, mungkin kalian sudah familiar ya ketika kita menggunakan bentuk ini dalam percakapan. She is much better at management than him. Jadi much di sini untuk menunjukkan adanya penekanan, ya, bahwa dia jauh lebih baik. Kita bisa menggunakan penekanan much, ya. She is much better at management. Jangan lupa, karena ini ada bentuk perbandingan, ya, kita gunakan than, ya, than him. Okay, next example. This office tool is even more difficult. Even more. Ya, jadi tidak hanya more difficult, but you can use kata even. Ya, to emphasize. This office tool is even more difficult to operate than the previous one. Ada more, ada than. Gitu ya. Nah, ingat kata-kata yang ada di sini bisa kita gunakan untuk menunjukkan adanya penekanan dalam comparatives. Okay, last but not least, as I told you that we have the exercise, ya, we do have the exercise for you. Jadi kita akan gunakan untuk mereview apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang comparison. Sekalian seperti biasa bisa di-pause videonya and try to remember what you have learned today. Kalau ada yang lupa bisa lihat tadi, bisa kembali lagi ke depan untuk mencari tadi rumus-rumus yang sesuai untuk comparatives and superlatives, ya. Jadi ada dua macam latihan. Yang pertama adalah incomplete sentences, ini dia, ya. Nah, untuk yang kedua adalah bentuk
text completions, apa yang disebut sebagai passage completions ya. Ada 2 latihan ini, silahkan kalian gunakan untuk mereview materi yang sudah kita pelajari hari ini. And these are the answer key untuk latihan grammar 10 sebelumnya ya, karena di tayangan sebelumnya untuk grammar 10 belum ada kunci jawabannya. Nah, ini dia kunci jawabannya. Kemudian the answer key for grammar 11 comparisons, but of course please do it yourself first ya. Okay, last but not very least, many thanks for watching and participating, learning with Fun English. You may review these materials we learned today. Before we go, don't forget to click like, subscribe, and share what we have learned. Thank you so much. Stay safe and healthy, everyone. Enjoy your day. Thank you.